Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Adam Surya Handika, Aira Zaki Ikwan, Alia Permatasari, Novel Musyafa Aditya, dan Nur Fitri Rachmadila Diwanti ingin menjelaskan aplikasi kalender event yang telah kami buat menggunakan framework Flutter. Yuk kita simak pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Musyafa. Kali ini saya akan menjelaskan bagian dari skrip saya. Yang pertama ini ada saya menggunakan import package calendar /event dart. Itu fungsinya untuk mengimport definisi kelas event dari file event dart. Terus saya menggunakan import package flutter /material dart, mengimport paket flutter untuk membangun UI. Terus kedua saya menggunakan kelas kalender. Ini kelas kalender saya extended stateful widget, itu mendefinisikan sebuah widget bernama kalender yang bersifat stateful. Artinya widget ini memiliki state yang bisa berubah. Terus saya menggunakan kelas kalender state, itu let map date time list event select event, itu mendeklarasikan sebuah map yang akan menyimpan daftar event yang bisa diatur berdasarkan tanggalnya. Terus di sini ada bagian kalender format kalender format .month. Ini fungsinya untuk menentukan format tampilan kalender. Di sini ditetapkan ke format bulanan. Terus yang bawahnya date time select date. Date time itu dia menyimpan tanggal yang saat ini dipilih diinisialisasi dengan tanggal saat ini. Terus ini ada date time focus day atau date time now, itu dia fungsinya menyimpan tanggal yang saat ini difokuskan oleh kalender, diinisialisasi dengan tanggal saat ini. Terus di sini ada text editor controller, itu dia berfungsi untuk controller teks untuk menangani input dari pengguna ketika mereka menambahkan event baru. Terus di sini ada void in state, itu untuk menganalisasi state widget kita ketika widget pertama kali dibuat. Terus di sini ada this event get events from day, itu mendefinisikan metode untuk mendapatkan daftar event dari sebuah tanggal tertentu. Di sini ada void dispose, itu dia berfungsi untuk membersihkan resource ketika widget tidak lagi digunakan. Terus bawahnya ada event controller dispose, itu dia berfungsi untuk bersihkan widget seperti tadi. Terus ada event controller, itu dispose, menghapus controller teks untuk mencegah kebocoran memori. Baik, di sini sekarang melanjutkan menjelaskan codingannya. Pertama, ada tabel kalender. Ini adalah komponen kalender utama seperti isi kalender yang Anda lihat di ponsel atau komputer Anda. Lalu ada focus day, ini menandai tanggal yang dipilih saat ini pada kalender seperti hari yang Anda lihat saat ini. Lalu ada first day, ini menetapkan tanggal mulai kalender. Di sini versinya tertera di tahun 90. Lalu ada last day, ini tertera untuk tahun 2050. Lalu ada kalender format, ini menentukan bagaimana kalender ditampilkan, seperti apakah itu menunjukkan bulan, minggu, atau hari. Lalu ada on format change, fungsi ini memperbarui format kalender saat Anda beralih antar tampilan berbeda, misalnya bulan ke minggu. Lalu ada starting day of week, ini menetapkan hari pertama dalam seminggu seperti minggu atau Senin. Lalu ada days of week visible, ini menunjukkan nama singkatan hari dalam seminggu. Lalu di bawahnya ada day change, kode ini menangani interaksi Anda dengan kalender. Ketika Anda memilih tanggal, kode ini memperbarui informasi tanggal yang dipilih, memastikan tampilan kalender berfokus pada tanggal tersebut, dan menampilkan tanggal yang dipilih di tempat lain. Terakhir, fungsi ini juga menandai tanggal yang dipilih pada tampilan kalender untuk mempermudah Anda memperlihat tanggal yang sedang aktif. Selanjutnya ada to style the calendar. Kode ini mengatur gaya tampilan kalender menggunakan properti calendar style dan header style. Pada bagian calendar style terdapat is today highlighted, true, menyorot hari ini atau tanggal saat ini di kalender.
Lalu ada select decoration yang artinya mendefinisikan gaya untuk tanggal yang dipilih. Lalu ada colors blue, mengatur warna latar belakang tanggal yang dipilih menjadi biru. Dan yang keempat ada box shape rectangle, menentukan bentuk tanggal yang dipilih menjadi persegi panjang. Dan ada border radius yang menambahkan sudut lengkung dengan radius 5.0 ke tanggal yang dipilih. Yang keenam ada selected text style, itu menentukan gaya teks untuk tanggal yang dipilih. Lalu ada colors white, mengatur warna teks tanggal yang dipilih menjadi putih. Dan ada today decoration, mendefinisikan gaya untuk hari ini. Box shape, menentukan bentuk hari ini menjadi persegi panjang. Lalu default decoration itu bertujuan untuk mendefinisikan gaya untuk tanggal selain yang dipilih dan hari ini. Dan yang terakhir dari calendar style itu ada weekend decoration, mendefinisikan gaya khusus untuk akhir pekan seperti Sabtu dan Minggu. Lalu di bagian header style itu yang pertama ada format button visible, true, menampilkan tombol untuk memformat tampilan tanggal pada header kalender. Dan yang kedua ada title centered, true, menengahkan judul bulan pada header kalender. Lalu selanjutnya ada format button show next false, berfungsi untuk tombol format pada header hanya menampilkan navigasi ke bulan sebelumnya, bukan bulan berikutnya. Lalu ada format button decoration yang mendefinisikan gaya untuk tombol format. Dan yang terakhir ada format button text style yang bertujuan untuk mendefinisikan gaya teks untuk tombol format. Saya Nurfitri Ramada Dewanti. Saya akan menjelaskan pada bagian kalender. Di sini ada floating action button extended, yaitu widget Flutter yang merupakan variasi dari floating action button dengan tambahan label teks dan icon. Lalu ada on press show dialog. On press yaitu fungsi ini akan dijalankan ketika tombol ditekan, dan show dialog digunakan untuk menampilkan sebuah dialog di atas layar saat ini. Lalu di dalam show dialog terdapat konteks, yaitu konteks dari widget saat ini, dan terdapat builder konteks alert dialog yang berfungsi untuk membangun tampilan dialog. Lalu berikutnya ada alert dialog. Di dalam alert dialog terdapat title text add event yang berfungsi untuk menetapkan judul dialog sebagai add event. Lalu ada content text from file controller. Event controller adalah bidang teks yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan teks dan dapat mengontrol teks yang dimasukkan pengguna. Lalu ada action, yaitu adalah daftar tombol tindakan di bawah dialog. Lalu di dalam action terdapat text button child text cancel untuk menampilkan text cancel, dan on press navigator pop context digunakan untuk menutup dialog ketika tombol ditekan. Berikutnya ada text button child text OK untuk menampilkan teks OK, dan on press adalah fungsi yang dijalankan ketika tombol ditekan. Di sini terdapat if event controller text is empty, yaitu untuk memeriksa apakah bidang teks kosong. Jika kosong maka tidak ada tindakan. Lalu ada selected event dan selected day. Jika pada bagian if event controller text is empty digunakan untuk memeriksa apakah bidang teks kosong. Jika kosong, maka program akan memeriksa apakah ada event yang sudah ada di selected event untuk selected day. Lalu berikutnya ada add event title event controller text, yaitu jika event sudah ada, maka event baru akan ditambahkan ke daftar event untuk hari tersebut. Lalu ada selected event, selected day, event title event controller text, yaitu jika event belum ada maka daftar baru akan dibuat dan event akan ditambahkan ke dalamnya. Dan berikutnya ada navigator pop context, yaitu untuk menutup dialog setelah event ditambahkan. Lalu event controller clear untuk mengkosongkan teks di bidang teks,
dan ada set state, yaitu untuk memperbarui UI untuk mencerminkan perubahan. Lalu ada yang berikutnya label text at event, yaitu untuk menambahkan label at event pada tombol. Lalu ada icon at, itu adalah untuk menambahkan icon plus pada tombol. Oke, sekarang di sini kita ada di event.dart. Event.dart ini ada satu import yaitu foundation.dart. Apa itu foundation.dart? Foundation.dart itu adalah sebuah pusaka yang ada di Flutter yang menyediakan fungsionalitas dasar untuk aplikasi Flutter. Dan di sini ada kelas event. Langsung aja kita ada di final string title. Jadi itu mendeklarasikan sebuah property title dengan string. Kata kunci final ini agar title itu tidak bisa diubah-ubah atau diganti-ganti. Selanjut kita ini ada event require this title. Jadi ini itu adalah konstruktor untuk kelas event. Jadi parameter title ini dan ada required kan. Jadi itu berarti harus diberikan nilai saat membuat instance atau kayak misalkan mau nambahin event apa, kita harus menambahkan itu dan tidak boleh kosong. Terus di sini ada string to string this title. Ini itu metode to string yang mengembalikan nilai dari property title saat objek event diubah menjadi string. Metode ini digunakan untuk mendapatkan representasi string dari objek. Oke, sekarang di sini saya akan menjelaskan main.dart dan event.dart. Oke. Di sini ada dua import package, yaitu ada import package calendar.dart dan import package flutter.materials ya. Sorry. Di sini import package calendar ini digunakan untuk memanggil widget yang ada di dalam source Flutter terhadap kayak kalender gitu. Jadi kita bisa narik widget kalender yang sudah dipersiapkan di folder Flutter. Dan di sini ada import package flutter material.dart. Nah, ini juga sama, bakalan mengimpor sebuah hal yang ada di dalam source Flutter folder Flutter itu. Sini ada void main run my app. Nah, di sini itu digunakan untuk run aplikasi kita yang kita buat ini, kayak kalender ya kita buatnya. Nah, di sini ada class my app extends stateless widget. Sekian penjelasan dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.